Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik, sebelum kita ke informasi pengadaan CSN tahun 2023, di sini kami ingin merekomendasikan kepada teman-teman semua yang lagi mempersiapkan tes CPNS dan P3K di tahun 2023 tapi bingung caranya gimana. Di sini kami sarankan untuk ikut di Bimbel Akses. Karena di Bimbel Akses ini, selain ikut bimbel, teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas bimbel yang sangat lengkap dan benar-benar dibimbing agar dapat lulus tesnya. Tenang aja, di Bimbel Akses sudah berpengalaman selama 14 tahun membantu pesertanya lulus menjadi seorang ASN. Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Buruan teman-teman semua, yuk gabung sekarang di Bimbel Akses untuk persiapkan diri mengikuti tes CPNS dan P3K di tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, pada tanggal 14 Maret 2023, Kemenpan RB itu merilis surat edaran terbaru yang sifatnya sangat segera, yang ditujukan tentunya kepada pejabat pembina kepegawaian baik itu instansi pusat dan juga instansi daerah Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini surat edarannya itu berkaitan dengan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Nah, kita lihat isi dari surat edaran tersebut. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, kemudian di sini jelaskan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 itu harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Sudah kita tahu juga bahwasanya fokus dari pemerintah di tahun ini tetap untuk dua pelayanan dasar ini Bapak Ibu, yaitu untuk pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Jadi selain pendidikan dan kesehatan juga ada nanti Bapak Ibu formasi yang akan disediakan juga. Nah, kemudian ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Nah, kita lihat yang pertama di sini Bapak Ibu untuk yang instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan juga P3K. Nah, kemudian kedua, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang. Yang pertama untuk kejaksaan, kemudian bidang kehakiman, kemudian bidang intelijen, dan serta tenaga dosen. Berarti hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 jabatan Bapak Ibu ya untuk usulan kebutuhan CPNS di instansi pusat tahun anggaran 2023. Nah, kemudian yang ketiga, merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu untuk aturannya ataupun aturan dari Kemenpan RB-nya. Yang nomor 45 tadi tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan instansi pemerintah, dan juga nomor 1103 tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini lengkap untuk klasifikasi
atau Klerek daftar nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah Bapak Ibu yang disebutkan di dalam surat edaran pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A itu merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini berarti menentukan kebutuhan tenaga dosen ini yaitu dari Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya yang kelima, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional itu berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023, yaitu dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Jadi di sini sangat penting untuk kualifikasi pendidikan yang sesuai nanti Bapak Ibu, itu rekomendasi dari instansi pembina. Dan yang keenam, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan Bapak Ibu. Nah, ini untuk instansi pusat, aturan terkait dengan untuk usulan kebutuhan ASN di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat lagi untuk yang instansi daerah yang keduanya, yaitu usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau 3T Bapak Ibu ya. Nah, usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, itu untuk aturan di instansi daerah untuk usul kebutuhan ASN-nya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua di sini disampaikan lagi untuk usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Dan yang ketiga di sini aturannya, kebutuhan tenaga guru itu merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, tentunya nanti perhatikan untuk data Dapodik Bapak Ibu ya untuk yang guru. Nah, kemudian untuk yang kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan itu merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu untuk aturan usulan kebutuhan ASN di instansi daerah. Nah, kemudian yang ketiga di sini sampaikan lagi untuk instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Jadi batas untuk usulan kebutuhan ASN-nya Bapak Ibu ya itu dari 20 Maret sampai dengan 30 April 2023. Semoga saja setiap daerah mengusulkan kebutuhan yang banyak Bapak Ibu yang sesuai dengan kebutuhan ASN untuk di tahun 2023 sehingga bisa mengakomodir rekan-rekan honor tentunya yang ingin mengikuti seleksi P3K 2023. Nah, kemudian yang keempat, instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses dan diunduh. Kemudian surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. Kemudian cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK dan surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Nah, yang kelima, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023. Kemudian yang keenam, petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023
dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah, tentunya kita berharap semua instansi ataupun Pemda mengajukan usulan kebutuhan ASN agar rekan-rekan bisa mengikuti proses seleksinya Bapak Ibu di tahun 2023 ini. Itu untuk syarat edaran yang terbaru dikeluarkan oleh Menpan RB terkait dengan untuk pengadaan ASN tahun anggaran 2023, yaitu untuk usulan kebutuhannya Bapak Ibu, mana tebusan ini langsung disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Kepala BKN, dan juga Kepala BPKP. Nah, itu Bapak Ibu informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Jadi persiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi P3K maupun CPNS, karena di tahun ini kembali dibuka lowongan untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil, namun hanya beberapa jabatan yang dibuka Bapak Ibu ya. Dan ini pun kalau kita lihat sangat ketat Bapak Ibu. Oleh karena itu, di sini kami ingin merekomendasikan kepada teman-teman semua yang lagi mempersiapkan tes CPNS dan P3K di tahun 2023 tapi bingung caranya gimana. Di sini kami sarankan untuk ikut di Bimbel Akses. Karena di Bimbel Akses ini selain ikut bimbel, teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas bimbel yang sangat lengkap dan benar-benar dibimbing agar dapat lulus tesnya. Tenang aja, di Bimbel Akses sudah berpengalaman selama 14 tahun membantu pesertanya lulus menjadi seorang ASN. Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Buruan teman-teman semua, yuk gabung sekarang di Bimbel Akses untuk persiapkan diri mengikuti tes CPNS dan P3K di tahun 2023.